Halo Sobat Buku Harian dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah cerita horor untuk Sobat Buku Harian. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang menonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu agar channel ini lebih berkembang lagi. Mari masuk ke ceritanya. Jadi, sekitar tahun 2005, Baron masih ingat pada saat itu ayahnya depresi karena baru di PHK. Dia tahu betul karakter ayahnya. Ketika beliau punya masalah, beliau selalu menjauh dari publik. Biasanya ayahnya ini nongkrong bersama tetangga dan teman-temannya. Tapi tiba-tiba mengasingkan diri karena PHK itu. Tidak tahu apakah ayahnya Baron malu atau seperti apa. Yang jelas yang selalu beliau lakukan seperti itu ketika ada masalah. Tapi waktu itu memang puncak-puncaknya. Selama Baron menjadi anaknya, sang ayah yang bernama Cakmat baru kali itu benar-benar mengasingkan diri dari orang luar. Dan ini parah banget, itu terjadi sampai sekitar sebulan lebih. Sampai-sampai waktu itu keluarga sudah berniat membawa ayahnya ke rumah sakit jiwa untuk pemeriksaan kejiwaannya. Tapi ayahnya tidak mau. Nah, tiba-tiba di suatu siang, ayahnya Baron ini bangun, terus tiba-tiba minta dibelikan bubur ayam. Waktu itu adiknya Baron langsung keluar beli bubur ayam. Semua yang ada di sana, termasuk Baron, ibunya, dan adiknya, heran. Baru kali ini setelah hampir sebulan ayahnya tidak pernah minta sesuatu, tiba-tiba hari itu beliau minta dibelikan bubur ayam. Tentu ini adalah hal yang positif sekali. Setelah bubur ayam ini datang, ayahnya makan, dan setelah makan beliau bilang ke Baron, "Piye sekolahmu le? Gimana sekolahmu?" Terus Baron jawab, dia bilang, "Kalau sekolahnya baik-baik saja." Setelah itu baru ayahnya ini tanya ke adiknya, "Kalau kamu gimana nduk sekolahmu?" Adiknya pun ngomong seperti itu. Baru di situ ayahnya Baron ini bilang, "Bapak sudah mau buka usaha, Bapak tidak mau kerja lagi ikut saudara. Memang sebelum-sebelumnya bapaknya ini kerja ikut saudara. Mungkin inilah yang membuat bapaknya depresi karena dia di PHK oleh saudaranya sendiri. Waktu itu bapaknya bilang dia tidak mau lagi kerja ikut saudara, dia mau buka usaha sendiri. Terus ibunya Baron tanya, "Bapak mau jualan apa?" "Bapak mau jualan penyetan aja di dekat kampus." Nah, semuanya tahu bahwa bapaknya Baron ini tidak bisa masak. Jadi dari situ mereka tanya lagi, "Terus yang masak siapa, Pak?" "Ya masaknya dari rumah aja. Nanti Bapak di sana tinggal goreng-goreng. Misalnya ikan sudah dibumbui, sudah diukep, di sana tinggal goreng. Sambalnya tinggal ngambil. Jadi ibu yang masak?" "Ya sudah." Mungkin waktu itu ibunya ini menganggap mumpung bapaknya moodnya lagi bagus, akhirnya diturutilah kemauannya itu. Dengan tabungan yang secukupnya ini dijadikan modal untuk buka warung penyetan. Tidak lama setelah itu, langsunglah buka penyetan ini. Jadi Baron ingat waktu itu sekitar tahun 2005, warung penyetan ini buka. Lokasinya di dekat kampus yang ada di salah satu daerah di Jawa Tengah. Di sana banyak sekali warung-warung makan dan memang juga banyak yang menjual penyetan. Warung ini namanya Warung Cakmat, sesuai nama panggilan dari bapaknya Baron, Cakmat. Warung Penyetan Cakmat. Sebelah warung itu ada tempat nongkrong atau tempat ngopi, sebelahnya lagi ada warung yang warungnya ini jualannya sama, yaitu Warung Penyetan. Jadi berderet-deret seperti itu. Nah, usaha ini pun berjalan. 1-2 hari kemudian, mahasiswa sudah banyak yang mengenal warungnya Cakmat. Memang ada yang menarik dari warungnya Cakmat ini karena sambalnya itu berbeda dengan sambal-sambal yang dijual di warung lain. Intinya, waktu itu warung Cakmat ini menjual sambal dengan sambal yang khas, sehingga membuat orang yang pernah beli atau pernah makan di warung Cakmat ini akan teringat lagi karena sambalnya begitu khas. Singkatnya, di tahun 2007, warung Cakmat ini mulai banyak dikenal. Pelanggan-pelanggannya itu tidak hanya dari mahasiswa sana, tapi juga orang yang lewat, kemudian mampir di sana sampai jadi langganan. Nah, kira-kira waktu itu tahun 2009, Baron ini kuliah.
Dia memutuskan kuliah di kampus itu, kampus yang dekat sekali dengan warung Cakmat, warung bapaknya. Pertama kali kuliah di sana, ya Baron kuliah seperti biasa. Kadang-kadang selepas kuliah dia mampir di warung bapaknya itu. Dia juga bilang ke teman-temannya, "Ini bapakku jualan tempe penyet." Dia sama sekali tidak malu meskipun bapaknya atau Cakmat ini jualan di warung-warung itu. Malah teman-temannya sering diajak makan ke sana. Nah, tiba-tiba di sekitaran tahun 2010 awal ada sebuah peristiwa. Cakmat ini atau bapaknya Baron ini ngomong ke ibunya bahwa beliau kayaknya sudah tidak mau jualan lagi. Ibunya sempat tanya, "Kenapa Pak? Ada masalah apa?" Lah itu loh, setiap kali pulang, Cakmat itu selalu punya hitung-hitungan. Beliau itu selalu punya buku harian di mana pemasukan. Begitu juga dengan pengeluaran dicatat semua. Tiba-tiba menurut Cakmat di awal tahun 2010 itu ada selisih dan selisihnya itu juga lumayan. Sekitar 50.000 sampai 100 ribuan. Nah, inilah yang dikatakan Cakmat kepada istrinya. Terus kemudian istrinya bilang, "Ya sudah toh Pak, mungkin Bapak salah hitung." Waktu itu Baron belum tahu masalah ini. Nah, sekitar 1 minggu kemudian, Baron ini diajak ngomong sama ibunya. "Ini loh, bapakmu ngalami masalah kayak gini. Katanya hitungannya itu selalu selisih. Padahal menurut bapakmu dari tahun 2005, pertama kali buka warung ini tidak pernah selisih. Coba kamu ngomong ke bapak supaya bapak ini tetap jalankan warungnya. Kamu tahu sendiri bapakmu itu orangnya mut-mutan. Kalau sudah tidak mood, nanti tidak mau buka warung, kan sayang warung ini sudah banyak dikenal." Nah, suatu siang, Baron ngobrol dengan bapaknya. "Ada apa toh Pak? Kok katanya ibu bapak ini banyak selisih terus?" Baron ini ditunjukkan hitung-hitungan bapaknya. Nah, Baron ini akhirnya jadi tahu. Ternyata bapaknya itu selalu menghitung setiap hari catat pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, untuk belanja itu keluar uang berapa. Jelas banget. Bahkan bensin dan juga rokok bapaknya ini dihitung dan dicatat di sana. Dan ketika ada selisih, dicek lagi oleh Baron. Beberapa tahun terakhir ini memang ada perbedaan, terutama di awal tahun 2010. Perbedaannya sangat jelas sekali. Selisih kadang-kadang satu hari, selisih 50.000, kadang 100.000. Di situ Baron juga merasa ganjil. Diperiksa lagi sama Baron, ternyata memang selisihnya ini tidak bisa ketemu di mana selisihnya itu. Yang jelas bapaknya mengalami kerugian. Entah mungkin ada pelanggan yang tidak bayar atau mungkin uangnya hilang. Nah, muncul dugaan akhirnya ketika bapaknya Baron ini dapat informasi dari warung-warung sebelah. Waktu itu entah gimana ceritanya, tidak sengaja bapaknya Baron ini cerita ke tetangga sebelah, ke pemilik warung yang lain. Terus pemilik warung yang lain ini bilang, "Pak, di sini itu pernah ada kejadian tuyul. Ada salah satu orang yang memelihara tuyul. Jadi setiap warung ini kehilangan uang, memang kehilangannya itu tidak banyak, kadang 50.000, kadang 100.000, tapi itu setiap hari. Akhirnya pelakunya tidak boleh buka warung di sini lagi." Nah, saya ini jadi curiga kalau Bapak cerita seperti itu. Jangan-jangan di sini ini ada yang memelihara tuyul lagi, tapi kita belum tahu siapa. Aneh. Waktu itu Cakmat ini percaya. Wah, ini berarti uangnya dicuri tuyul. Dia mulai ngomong ke Baron. Ternyata ada yang memelihara tuyul di sini. "Ah, tidak mungkin lah Pak, zaman sekarang masa ada tuyul?" "Lah iya, ini pengakuan dari warung lain seperti itu." Baron semakin pusing sampai tiba-tiba bapaknya benar-benar mencapai puncak kekesalannya. Dan beliau nggak mau jualan lagi. Dalam bahasa Jawa, bapaknya ini gondok. Warungnya tutup sekitar hampir 3 hari. Melihat hal ini, karena Baron kuliah di sana, setiap hari dia lewat warung bapaknya. Dan setiap kali melihat warung bapaknya tutup, selalu ada pelanggan yang berhenti kayak kecewa karena ingin makan di warung Cakmat. Tiba-tiba ngelihat warungnya Cakmat tutup, akhirnya pelanggan ini kecewa cari warung lain. Melihat hal ini, Baron agak kecewa juga dan menyayangkan hal ini.
Setelah 3 hari tutup, Baron ngomong ke ibunya, "Bu, biar aku yang buka aja, nggak usah ngomong ke bapak, nanti dia marah." Ibunya berkata, "Terus gimana kuliahmu, Le?" "Sudah, nggak apa-apa, nanti kuliahku bisa minta tolong ke teman-teman kalau ada tugas." "Sudah, ibu nggak usah mikir gitu. Yang penting warung ini harus buka, kan yang masak tetap ibu." Dari kesepakatan itu, akhirnya ibunya semangat lagi. Jadi waktu itu, ibunya sudah siap masak semua, mengungkap bumbu-bumbu, dan juga ikan-ikan yang sudah diukep dan kemudian dibawa oleh Baron ke warung. Warung ini buka untuk pertama kalinya setelah tutup sekitar 3 hari. Dan yang jaga waktu itu si Baron. Sambil Baron ini terus menelusuri kira-kira bocornya ini di mana, selisihnya ada di mana. Dia juga mengikuti kinerja bapaknya, dicatat setiap hari pengeluaran berapa, pemasukan berapa. Pas waktu tutup warung sekitar jam 12 malam, Baron ngelihat catatannya itu juga aneh. Ada selisih sekitar 5.000 sampai 10.000. Dia nggak peduli, keesokan harinya dia tetap jualan lagi, dia jaga warung lagi, dan malam harinya dia cek ada selisih lagi sekitar 10.000. Begitu hari ketiga, dia buka warung itu lagi, ada selisih lagi, begitu seterusnya. Sampai berjalan sekitar 10 hari. Baron ngomong ke ibunya, "Bu, ternyata benar kata bapak ini ada selisih. Tapi aku ini nggak tahu gimana. Pantas saja kalau bapak itu jengkel juga dengan hal ini." "Lah terus, gimana kamu masih mau jualan apa enggak?" tanya ibunya. "Sudah, nggak apa-apa, Bu. Gini aja, nanti malam aku mau melekan di sana, aku ajak teman-temanku tidur di sana. Sebenarnya warung ini ada apa? Mungkin ada yang guna-guna atau apa, biar aku tidur di sana, Bu." "Ya wis, sing hati-hati, Le," disetujui sama ibunya. Baron pun tidur di warung itu. Pas waktu pertama kali Baron tidur di warungnya, dia sendirian, dia belum ngajak teman. Malam itu sekitar jam 10 malam, dia setel lagu dari HP-nya. Tiba-tiba di tengah-tengah musik ini masih jalan, musiknya berhenti. Dilihatlah HP-nya ini kayak ada yang nekan sehingga terhenti dengan sendirinya. Dia bingung, diputar lagi musiknya sambil dia ini ngadap ke arah tembok, tiba-tiba musiknya ini berhenti lagi. Dicek HP-nya, ternyata memang bener kayak ada yang mencet. Nah dari situ Baron sudah nggak mau ambil pusing, dia matikan HP-nya, terus dia tidur. Sekitar jam 12:30 dini hari kakinya ada yang megang. Awalnya Baron karena dia sudah tidur, dia mengira ini nyamuk, jadi cuma dikipas. Yang kedua kalinya dia merasa kayak ada yang membelai, barulah di situ dia sadar ini nggak mungkin nyamuk, jelas-jelas ini kakiku dibelai oleh sesuatu. Terus Baron ini noleh, ternyata di situ dia dilewati oleh sosok perempuan. Sosok perempuan ini lewat dan rambutnya menyentuh kakinya Baron sehingga membuat Baron seperti dibelai. Akhirnya melihat hal ini, Baron diam. "Oh, ini berarti si perempuan ini yang Jaka ini kiriman siapa?" Awalnya Baron mikir seperti itu. Terus si perempuan ini cuma duduk-duduk di sana, persis di warungnya Baron. Padahal di sana itu berjajar-jajar, banyak warung. Nggak lama setelah itu, akhirnya sampai subuh, si perempuan ini nggak pindah-pindah, masih duduk di situ. Baron pun akhirnya ngomong ke ibunya, "Bu, ternyata benar Bu, ada sosok perempuan. Dia ini rambutnya panjang loh." "Kamu tahu dari mana?" tanya ibunya. "Semalam aku ditemui Bu," jawab Baron. "Ya wis, kamu ndak usah tidur sana lagi, ibu takut." "Sudah ibu nggak usah takut. Nanti malam ini aku mau tidur sana lagi, kalau perempuan ini datang lagi, aku mau tanya." "Ya wis, sing hati-hati yo Le." Baron kembali lagi ke warung. Karena dia agak takut, dia hubungi salah satu temannya. Baron ini punya teman kenal di kampus. Awalnya teman-temannya nggak mau, tapi ada satu teman yang juga penasaran akhirnya mau menemani Baron. Karena dia sudah dapat cerita dari Baron. Malam itu Baron tidur bersama temannya. Sebelumnya, temannya sudah diceritain Baron bahwa malam sebelumnya Baron ini sempat nyetel lagu, terus lagu mati sendiri kayak ada yang mencet. Nah, temannya ini nggak percaya. "Coba Ron kamu setel lagi lagumu, siapa tahu mati lagi. Kita pengen buktikan bareng-bareng." Disetel lagu itu,
Ini sekitar jam 10 malam. Terus mereka ngobrol sampai mereka lupa kalau mereka ini mau menjebak sosok ini. Tiba-tiba pas mereka ngobrol, lagu ini mati. Langsung mereka berhenti ngobrol, mereka ngelihat iya lagu mati sendiri. Begitu dicek, ternyata benar memang ada yang mencet, tapi nggak ada siapa-siapa di sana. Terus Baron ngomong ke temannya, "Itoh, percayakan kamu. Coba setel lagi, kita masih penasaran." Disetel lagi, mereka ngobrol lagi. Nggak lama setelah itu ada yang matiin. Nah, disinilah akhirnya temannya Baron bilang, "Sudah Ron, kita nggak usah cari masalah Ron, sudah kita tidur aja." Tidurlah mereka berdua. Sekitar jam 12:30 dini hari, mereka ini mendengar atap mereka ada yang ngelempar. Nah, atap mereka ini dari seng. Umumnya warung-warung di sana itu terbuat dari seng dan belakang. Warung itu adalah sebuah lapangan sepak bola, lapangan umum yang disewakan. Di sebelah lapangan sepak bola itu ada beberapa pohon-pohon jati dan juga beberapa semak-semak liar. Nah, di situ mereka mendengar ada yang melempar ke atap mereka keras banget. Mereka berpikir mungkin ada yang iseng orang-orang yang sedang mabuk di lapangan bola itu. Terus di situ temannya Baron bangun, dia buka pintu belakang, melihat ke arah lapangan sepak bola ini memastikan ternyata memang sepi. Enggak ada siapapun, enggak ada orang yang iseng di sana. Nah, pas dia mau nutup pintunya, mereka semua mendengar lagi suara keras banget. Jadi bener-bener kayak ada benda keras yang dilempar di atas warung itu. Langsunglah mereka teriak, "Woi sopo iku." Mereka ngelihat ke arah atas atapnya, di situ ada sosok perempuan. Dia ini duduk, nah di situ dua-duanya melihat sosok perempuan ini. Baron dan juga temannya ngelihat benar sosok perempuan ini duduk di sana. Langsung Baron masuk ke dalam warung, temannya pun juga masuk, pintu ditutup. Nah, temannya ini sudah ketakutan. Baron ngelihat si cewek tadi yang duduk-duduk di atas itu, dia ingat ini kan cewek yang semalam aku temui. Dia lewat, terus rambutnya kena kakinya Baron. Perempuan ini kenapa kok selalu di sini? Dia penasaran. Nah, malam-malam selanjutnya Baron masih tidur di sana dan dia masih sering ketemu dengan sosok perempuan ini. Nah, waktu si Baron tidur di warung itu, paginya dia tetap jualan di warung tersebut dan dia masih mengalami selisih. Akhirnya, entah gimana ceritanya, salah satu teman Baron yang ikut tidur di warung itu menyampaikan hal ini ke teman-teman kampus. Tiba-tiba ada satu mahasiswa Baron nggak kenal. Si mahasiswa ini dia kenal dengan temannya Baron yang tadi. Terus dia dengan ikhlasnya mau membantu Baron. Dikenalkanlah dengan si Baron ini. Terus dia bilang, "Mas, aku ini nggak punya kemampuan apa-apa, cuman aku kayaknya memang bisa ngelihat kenapa warungmu kok bisa seperti ini. Boleh nggak tiap hari aku nongkrong di sini?" "Ya, boleh aja, nggak apa-apa, malah seneng aku," jawab Baron. Akhirnya pagi selanjutnya, pas warung ini dibuka, temannya Baron yang tadi ikut jaga dengan Baron itu datang bersama satu mahasiswa ini, kita sebut namanya Anang. Si Anang ini, kata teman-temannya, dia itu punya kemampuan yang bisa melihat makhluk tak kasat mata, tapi sepertinya si Anang ini lebih dari itu, karena banyak sekali teman-teman Anang ini yang sering dibantu oleh Anang. Pagi itu, Anang sudah datang, dia duduk di sana, sempat ditawari makan sama Baron. "Ayo makan dulu, Nang." "Ah, nggak usah, aku duduk-duduk aja," jawab Anang sambil baca buku santai. Terus siangnya dia bilang ke Baron, "Aku pergi dulu ya Ron, nanti aku balik lagi, enggak sampai setengah jam." "Oh iya," jawab Baron. Barulah belakangan Baron tahu, ternyata di siang hari sekitar jam 12, Anang pergi itu ternyata dia pergi ke masjid tanpa diketahui sedikit pun oleh Baron. Pas balik-balik, dia duduk-duduk lagi sambil baca buku. Sore hari pun juga seperti itu sampai malam. Sampai-sampai Baron ini nggak enak hati, dia bilang, "Nang, aku nggak ganggu waktumu kan ini?" "Sudah, nggak apa-apa. Insya Allah nggak lama lagi ini aku ketemu jawabannya," jawab Anang. Malam pertama itu dia nggak menemukan jawaban apa-apa. Hari kedua, Anang datang lagi, dia nongkrong di sana sampai malam. Kira-kira jam 8 malam, ada seorang bapak-bapak.
Beliau naik motor terus makan di sana. Nah, si bapak-bapak ini langganan sejak dari warung Cak Mat ini buka. Baron pun juga tahu si bapak-bapak ini kadang 2 hari sekali selalu datang ke sana. Beliau makan, dan yang beliau makan ini selalu sama, sayurnya sama, lauknya juga sama. Nah, waktu itu Anang memperhatikan si bapak-bapak ini. Biasanya ketika ada pelanggan, Anang itu terus baca buku, dia santai enggak memperhatikan pelanggan-pelanggan yang datang. Tapi waktu itu ketika si bapak ini datang, Anang itu nutup bukunya, dia memperhatikan si bapak-bapak ini. Ini diperhatikan jelas oleh si Baron, gelagat Anang yang aneh ini. Akhirnya pas bapak-bapak ini bayar, beliau itu bawa uang 50 ribuan. Tiba-tiba Anang ini mendekat ke bapak-bapak ini terus bilang, "Sudah Pak, biar saya aja yang bayar. Bapak simpan uangnya." "Loh, kenapa?" "Jangan. Saya mau bayar, saya punya uang kok Mas," kata si bapak. "Ya nggak apa-apa, saya lagi pengen bayari, ini saya ulang tahun loh Pak. Mosok Bapak nggak menghargai saya," kata Anang. "Ya nggak usah Mas, kapan-kapan aja, ini saya lagi punya uang." "Sudah nggak apa-apa, biar saya yang bayar. Ini teman saya ya, Ron." "Ya, biar Bapak ini saya yang bayar," kata Anang. Baron cuman manggut-manggut, "Oh iya Pak, nggak apa-apa." Sampai 3 kali dipaksa, akhirnya si bapak-bapak ini mau. Uang 50 ribu dimasukkan lagi. Tapi anehnya di sini, bapak-bapak ini sama sekali tidak mengucapkan terima kasih ke Anang. Padahal jelas-jelas waktu itu Anang ini yang berniat bayari si bapak-bapak tersebut. Terus si bapak ini keluar dari warung, dia langsung ngegas motornya pergi. Baron tentu penasaran, dia langsung tanya ke Anang, "Kenapa Anang, kok kamu bayarin bapak-bapak tadi?" Anang menjelaskan, "Ini kayaknya terduga utama si bapak-bapak itu yang menyebabkan warungmu sering selisih. Jadi kayaknya bapak-bapak inilah yang pakai uang balen." Baron bingung, "Uang balen apa Anang?" Anang menjelaskan, "Bapak-bapak ini punya ilmu entah gendam atau semacamnya, yang jelas uang yang dibelanjakan tadi nanti balik lagi ke dia. Contohnya, kalau bapak-bapak tadi bayar 50 ribu dan makan habisnya 10 ribu, kamu kan pasti ngasih kembalian 40 ribu. Terus uang 10 ribu yang kamu terima itu balik lagi ke bapak-bapak tadi. Jadi kamu paham maksudku, kamu ruginya segitu." Baron masih tidak paham. "Kok bisa ada yang seperti itu? Aku nggak nyambung." Anang menjelaskan lagi, "Pokoknya yang jelas orang ini pakai ilmu semacam itu. Entah ilmu pesugihan atau apa. Ini pernah terjadi di kampungku di Jawa Timur. Uang balen ini biasanya dipakai orang-orang seperti ini di warung-warung atau kios rokok karena mereka merasa ini gampang. Biasanya warung-warung atau kios rokok jadi sasarannya." Anang kemudian menambahkan, "Coba kalau kamu nggak percaya, 2 hari lagi atau 3 hari lagi, bapak-bapak ini pasti datang lagi." Ternyata benar, 2 hari kemudian si bapak-bapak tidak datang. 3 hari kemudian bapak ini belum juga datang. Barulah sekitar 5 hari setelah kejadian itu, si bapak ini datang lagi. Kebetulan waktu itu ada Anang. Anang bingung. Masa mau tak bayarin lagi? Pasti bapak-bapak ini curiga. Akhirnya, dibiarkanlah seperti itu. Setelah si bapak-bapak ini makan, si bapak ini pun bayar uang 50 ribuan. Baron agak bingung nerima uangnya. "Apa aja Pak? Tadi makan apa aja Pak?" Biasanya si bapak makan dengan menu yang sama. Baron mengembalikan 40 ribu dan memasukkan uang 10 ribu ke dalam laci, sengaja ditaruh di bawah buku dan dibedakan dengan tumpukan uang yang lain. Setelah bapak ini pergi, Baron langsung cek di bawah buku. Ternyata uang 10 itu hilang. Baron memanggil Anang, "Kok bisa gini ya Nang?" "Ya, makanya kamu bisa-bisa tadi itu mungkin digendam atau dihipnotis, sehingga seolah-olah kamu nerima uang, padahal yang kamu terima bukan uang," jawab Anang. Setelah kejadian itu, mereka masih belum menemukan solusi untuk mengusir bapak-bapak ini. Akhirnya, Anang mencoba menghubungi salah satu gurunya di Jawa Timur yang pernah menangani kasus serupa. Keesokan harinya, Anang datang lagi ke warung. Dia bilang ke Baron, "Ron,
aku sudah dikasih tahu amalannya sama guruku." "Bagaimana amalannya?" tanya Baron. "Ya, nanti aja kamu lihat sendiri kalau orangnya datang," jawab Anang. 2 hari setelah itu, orangnya datang lagi. Si bapak-bapak ini naik motor yang sama dan memesan makanan yang sama. Setelah makan, bapak ini menuju ke kasir untuk bayar. Anang datang dan sebelumnya sudah membaca amalan tertentu. Lalu menepuk pundak si bapak ini sampai bapak ini kaget. "Pak, biar saya yang bayar aja," kata Anang. "Oh iya, makasih ya," jawab bapak itu dan pulang. Setelah kejadian itu, Anang bilang ke Baron, "Ron, mudah-mudahan ini berhasil. Kalau bapak ini enggak datang lagi, berarti memang berhasil." 2 hari kemudian, ditunggu bapak-bapak ini enggak muncul. Sampai 4 hari, 5 hari, bapak ini pun enggak muncul. Baron mengecek hitungan uangnya lagi, dan ternyata tidak ada selisih. Baron percaya bahwa si bapak-bapak inilah biang keladinya. Setelah masalah ini selesai, sekitar 1 minggu kemudian, sosok bapak-bapak ini enggak datang. Baron pun menyampaikan hal ini ke bapaknya. "Pak, aku sudah nemu siapa biang keladinya." Diceritakanlah oleh Baron. Ternyata bukan tuyul, Pak, dan bukan juga perempuan yang ada di warung itu. Ini bapak-bapak yang selalu beli makanan naik motor bebek langganan bapak, helmnya hitam jelek. "Oh iya leh, ingat leh," jawab bapaknya Baron. "Ya itu Pak, orangnya. Dia ini pakai pesugihan uang balen," lanjut Baron. "Aduh, apa lagi itu?" tanya bapaknya Baron. "Sudahlah Pak, yang jelas sekarang insya Allah aman. Si bapak ini sudah enggak pernah datang lagi," jawab Baron. Namun waktu itu Cakmat masih enggak mau jualan. Moodnya benar-benar hancur. Akhirnya Baron pun jualan lagi di sana sampai kira-kira 1 minggu kemudian, barulah Cakmat mau jualan lagi. Akhirnya Cakmat kembali buka warungnya dan jaga di sana. Namun, pada tahun 2013, warung-warung ini digusur, dan Cakmat kembali mengalami mood yang buruk. Beliau nggak mau jualan lagi dan beralih profesi menjadi sopir. Sampai pada tahun 2017, bapaknya Baron, Cakmat, meninggal dunia. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan pelajaran. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.